الشيطان فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Hadirin rahimakumullah wa akramakumullah, pada malam ini kita bersyukur Allah Ta'ala masih menganugerahkan nikmat yang banyak kepada kita, di antaranya sisa-sisa umur, kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayah, sehingga dengan dorongan itu semua, dengan perantaraan itu semua, pada malam ini kita sama-sama dapat kumpul di kediaman salah seorang atau salah satu dari saudara atau keluarga kita untuk sama-sama merasakan kesedihan, kepedihan atas ujian yang Allah Ta'ala pada hari ini, pada malam ini, pada waktu ini Allah kirimkan kepada mereka. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita Allah Ta'ala mengobati kesedihan mereka, dan musibah ini diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan, dengan rahmat, dengan keberkahan-keberkahan dunia maupun akhirat. Dan juga kita yang hadir, mudah-mudahan pengorbanan ini diterima oleh Allah dan ini dinilai oleh Allah sebagai satu amal kebaikan yang nantinya kita akan menerima balasan baiknya di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat-sahabat beliau yang telah berjuang untuk mengusahakan, untuk memikirkan bagaimana setiap manusia yang hadir ke alam dunia ini dia kembali kepada Allah, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang luluh di dalam setiap ujian-ujian yang dihadapi di masa hidupnya. Hadirin rahimakumullah wa akramakumullah. Maka pada malam ini adalah malam kita muhasabah, malam kita introspeksi, malam kita menghisap diri kita. Kita hari ini datang berkunjung kepada saudara kita yang ditimpa musibah dengan kepergian salah seorang yang dicintai di tengah rumah ini, supaya kita juga mengambil pelajaran bahwa setelah ini, dan kita tidak tahu kapan waktunya, masih dekat atau masih lama, kita pun pada gilirannya akan menghadapi ujian tersebut juga. Hadirin hadirat rahimakumullah wa akramakumullah, hormat kami kepada Bapak Kepala Desa, Kepala Desa, Ketua BPD, anggota, kepada Bapak Sekdes, kepada Bapak Kadus semuanya yang turut hadir, kepada Bapak Imam, Bapak Imam, kepada tokoh-tokoh masyarakat dan semua yang hadir di majelis yang mulia ini, terutama Ahlul Bait yang sedang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah wa akramakumullah. Dunia ini diciptakan oleh Allah sebagai sarana ujian. Yang diuji siapa? Yang diuji dua golongan daripada makhluk Allah, yaitu minal jinnati wan nas, jin dan manusia. Bentuk ujiannya dua perkara. Pertama ujian iman, yang kedua adalah ujian amal. Maka bila mana seorang hamba menyadari bahwa dunia ini tempat ujian, tentu saja dia tidak terlepas dari masalah-masalah, senantiasa setiap saat dan keadaan dia tidak terlepas dari dua perkara ini, ujian iman, ujian amal. Maka bila mana seorang hamba menyadari akan demikian, kemudian dia menyikapi ini sebagai ujian, kemudian dia bertindak, di sini apa mau Allah, di sini apa syariatnya baginda Nabi, maka pada gilirannya dia akan menjadi orang yang sukses, orang yang lulus dalam menghadapi ujian ini. Bila mana dia lulus, maka dia akan mempunyai kedudukan di sisi Allah, akan mempunyai derajat di sisi Allah. Ujiannya iman dan amal. Allah Ta'ala membuktikan ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara hamba-hamba Allah ini yang amalnya lebih baik? Maka apabila amalnya lebih baik, imannya baik, maka dia layak menjadi kekasih-kekasih Allah.
itulah orang yang sukses dengan sebenar-benarnya. Hadirin hadirat rahimakumullah wa akramakumullah. Hari ini adalah waktu kita diuji, hari ini adalah waktu kita beramal, dan hari esok setelah kematian adalah hari penghisaban. Maka sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum dikoreksi iman dan amal kita oleh Allah untuk dibalas, maka terlebih dahulu kita muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Ali yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-yawma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini adalah waktu kita beramal, sedangkan besok adalah waktu kita dihisab. Hari ini kita beramal belum dihisab, belum dibalas secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala hasil daripada amal kita. Tetapi setelah kematian, maka disitulah kita akan dihisab dan tidak ada lagi waktu untuk beramal. Maka kita datang ke tempat ini, hadirin hadirat rahimakumullah. Di samping kita berkunjung untuk mengobati luka kesedihan saudara-saudara kita, supaya kita mengambil pelajaran-pelajaran baik. Setelah saudara kita berangkat, artinya waktu dan kesempatan untuk mempersiapkan bekal-bekal telah berakhir, telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal saja akan menerima balasan. Bila mana kebaikannya banyak, maka akan menerima kebaikan yang banyak di sisi Allah. Bila mana tidak, maka akan diproses oleh Allah. Maka ini juga merupakan pelajaran untuk kita semua. Kesempatan kita beramal, kesempatan kita menambal kekurangan-kekurangan, kesempatan kita mempersiapkan bekal selagi ada ruh di badan kita. Maka hadirin hadirat rahimakumullah wa rahmatullah, kita senantiasa diperintahkan oleh baginda Nabi untuk mengingat kematian. Mengingat kematian, dengan kita banyak mengingat kematian, maka akan timbul kesadaran di dalam diri kita, di dalam hati kita, sehingga kita akan membuat persiapan-persiapan. Aksiru dzikraha bil ladzat. Perbanyaklah mengingat perkara yang memutus segala nikmat, segala kelezatan. Apa itu? Yaitu maut, kematian. Ketika kita ingat kematian, maka tentu saja keinginan kuat, gejolak-gejolak hawa nafsu yang sifatnya akan melupakan kita, yang sifatnya akan melalaikan kita dari persiapan-persiapan, maka itu akan dapat dihindari. Sebaliknya kita akan menggunakan waktu-waktu kita untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, sehingga kita nanti akan bergembira ketika kita mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah wa akramakumullah. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang begitu singkat. Kehidupan yang hanya seumur hidup kita saja. Tapi walaupun singkat demikian, ini adalah menentukan kita akan menjadi orang yang sukses atau gagal. Dan setiap orang mempunyai cita-cita ingin menjadi orang yang sukses, ingin menjadi orang yang beruntung, ingin meraih kebahagiaan dan kemuliaan. Namun hadirin hadirat rahimakumullah, andai pun kita mendapatkan itu semua di dunia ini, itu pun juga tidak seberapa. Allah Ta'ala telah bercerita di dalam Al-Quran, bal tu'thirunal hayatad dunya, kalian itu lebih mengutamakan kehidupan dunia, usahanya lebih unggul untuk dunia. Yang dicita-citakan adalah kesenangan dunia, yang diraih adalah kenikmatan dunia, keindahan dunia, kemegahan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Hadirin hadirat rahimakumullah wa rahmatullah. Tetapi memang demikian, dunia ini di pandangan kita begitu indah, dunia ini di pandangan kita begitu menarik. Tapi kalau kita tertipu, maka kita akan menghadapi kegagalan untuk selama-lamanya. Maka hadirin hadirat rahimakumullah wa rahmatullah, di sini pentingnya kita takziah, di sinilah pentingnya kita ziarah kubur, di sinilah pentingnya kita banyak mengingat kematian, sehingga itu akan menyadarkan kita sudah seberapa persiapan kita. Andaikan pada saat ini Allah berkehendak mengirim malaikat maut untuk mencabut roh kita, nyawa kita, adakah kita sudah siap? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT,
Begitu sungguh-sungguhnya kita mengupayakan kehidupan dunia ini demi meraih kebahagiaan, demi mendapatkan kenikmatan, memperoleh keindahan yang tidak seberapa. Sebetulnya kalau kita mau sungguh-sungguh untuk amal akhirat, memikirkan akhirat, mengamalkan perintah-perintah Allah, maka nanti kita akan memperoleh lebih dari apa yang seharusnya kita dapatkan di dunia ini. Kita baca Al-Quran, maka nanti Al-Quran akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat, dan syafaat Al-Quran itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita banyak berzikir kepada Allah, maka zikir itu akan menyebabkan derajat kita naik di sisi Allah. Ketika kita banyak istighfar, maka kata baginda Nabi, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Dan ketika kita menghadap Allah, keberuntungan yang besar adalah ketika kita mendapatkan catatan amal kita dipenuhi dengan istighfar, dengan sedekah, sehingga ketika kita nanti di dalam kesulitan, semua orang menghadapi kebingungan, kepanikan, kesulitan di Shiratal Mustaqim, maka orang-orang ahli sedekah, orang-orang ahli puasa, maka akan datang untuk membantunya, sehingga akan ada kemudahan pada saat itu. Orang yang menjaga salatnya dengan baik juga akan datang di hari penghisaban, akan dihisab dengan ringan. Ketika lewat di Shiratal Mustaqim, maka dia akan dimudahkan, yamuru ala sirati kal barqi, akan melewati secepat kilat. Hadirin hadirat rahimakumullah wa akramakumullah, yang demikian ini adakah terpikir di benak kita? Adakah di hati kita? Adakah terngiang di pikiran kita? Sehingga dengan itu kita akan buat persiapan-persiapan. Kita begitu khawatir dengan masa depan kita di dunia ini, begitu khawatir kalau ekonomi kita jatuh, begitu khawatir kalau kesehatan kita tergerogoti, begitu khawatir kalau kita tidak mempunyai posisi, tidak mempunyai kedudukan di dunia ini. Tetapi adakah kita khawatir dengan kehidupan yang akan kita hadapi? Sedangkan itu adalah pasti. Dunia ini tidak pasti. Dunia ini yang pasti akan kita tinggalkan. Semua kita akan berangkat ke akhirat. Semua kita akan menghadap Allah. Seberapa yang kita peroleh, seberapa yang kita kumpulkan, setinggi apa kedudukan jabatan yang kita raih, apabila kematian datang, semuanya akan kita tinggalkan. Semuanya akan lepas. Orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, teman-teman dekat kita akan berpisah dengan kita. Tetapi terkadang hadirin hadirat rahimakumullah wa akramakumullah, dengan perkara yang kita hadapi di dunia, masalah-masalah kecil, persoalan-persoalan yang tidak begitu rumit, namun kita begitu khawatir. Sementara nasib kita yang pasti, kehidupan yang pasti, alam ghaib, alam kubur, mahsyar, Shiratal Mustaqim, mizan, kemudian kita tidak tahu kita nanti akan selamat atau akan gagal. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Di akhirat hanya dua tempat, salah satu yang akan kita tuju ke sana. Kalau kita tidak selamat, maka kita akan celaka. Namun adakah ini timbul kekhawatiran di dalam diri kita? Adakah kita pernah merenung, kita khawatir akan nasib orang-orang yang kita cintai, anak-anak kita, istri kita, keluarga kerabat kita? Dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menghadapi semua bentuk kehidupan tersebut adalah dengan mengamalkan agama, dengan sholat, dengan puasa, dengan baca Al-Quran, dengan sedekah, dengan zikir, dengan doa, dengan silaturahim, dengan dakwah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka betul apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kita lebih mengutamakan dunia, sehingga kita lebih khawatir dengan keadaan-keadaan kita di dunia ini. Takut kelaparan, takut kehausan, takut tidak mempunyai tempat tinggal, takut tidak mempunyai kendaraan. Hadirin, tapi kita tidak takut kalau kita nggak sholat nanti bagaimana? Kalau kita tidak puasa, kalau kita tidak mempunyai amal-amal kebaikan, bagaimana nasib kita? Bagaimana nanti nasib anak-anak kita? Bagaimana nasib istri, keluarga, kerabat-kerabat kita? Adakah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala itu terpikir oleh kita? Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala bercerita mengenai ceritanya Nabiullah Yakub
dan putra-putra beliau. Am kuntum syuhada il hadara Yaqub al-maut il qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Yakub mau wafat, maka beliau kumpulkan putra-putra beliau. Di situ ada Nabi Yusuf, ada putra beliau Bunyamin, ada putra-putra beliau yang lain. Maka beliau bertanya kepada mereka, ma ta'buduna min ba'di, wahai putra-putraku, wahai anak-anak kesayanganku, nanti kalau ayah sudah meninggal dunia, kalian nyembah siapa? Pertanyaannya begitu hebat. Kalian nyembah siapa? Ma ta'buduna min ba'di, siapa yang kalian sembah setelah aku tiada, wahai putra-putraku? Nabi Yakub tidak bertanya, ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kalian makan nanti kalau aku sudah tiada? Ma tashrabuna min ba'di, apa yang akan kalian minum? Ma tasna'un, apa pekerjaan kalian setelah aku nanti tiada? Tapi yang ditanya, ma ta'buduna min ba'di, siapa yang kalian sembah nanti kalau ayah sudah tiada? Maknanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, apabila kita mengamalkan agama, mengamalkan perintah-perintah Allah, taat kepada Allah, hidup kita hanya menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka kita tidak perlu khawatir dengan masa depan kita di dunia ini. Makan apa, mau minum apa, mau tinggal di mana. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang-orang kafir yang mereka seumur-umur hidup mereka ingkar kepada Allah, maksiat kepada Allah, itu saja masih diberikan makan oleh Allah, masih diberikan tempat tinggal oleh Allah, masih diberikan kenikmatan-kenikmatan di dunia. Apalagi kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, pelajaran untuk kita begitu khawatir dengan masa depan anak-anak kita, sehingga kita usaha habis-habisan untuk menyiapkan bekal-bekal mereka di dunia ini, menyekolahkan mereka, mencarikan pekerjaan untuk mereka, menyiapkan tempat tinggal untuk mereka, menyiapkan kendaraan untuk mereka. Apakah itu salah? Itu juga tidak salah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Namun adakah di sini kita pikirkan nasib akhirat mereka? Kalau mereka tidak salat, bagaimana nasib mereka? Kalau mereka tidak taat kepada Allah, tidak kenal kepada Allah, kalau mereka tidak kenal dengan baginda Nabi, tidak ada kehidupan baginda Nabi dalam kehidupan mereka, bagaimana nasib mereka? Di dunia yang kita hidup hanya 60 tahun, 70 tahun, kita tidak siap susah, tidak siap lapar, tidak siap haus, tidak siap kepanasan, kedinginan, kesakitan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, semestinya untuk kehidupan yang tidak ada batas akhirnya, yang selama-lamanya, mestinya kita lebih khawatir lagi. Maka yang kita pikirkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, bagaimana menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Itulah bekal yang paling hebat, itulah bekal yang paling sempurna. Dan kalau kita mengamalkan agama, kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya di akhirat Allah Ta'ala akan berikan balasan, tetapi di masa kita di dunia ini pun Allah akan berikan kebaikan-kebaikan. Kalau kita takwa, maka masalah dunia ini akan mudah. Masalah akhirat saja begitu rumit. Kalau itu takwa mudah, keadaan di padang mahsyar karena miqdaru 50 alf sana, satu hari di padang mahsyar bagaikan 50.000 tahun di dunia ini. Itu dengan modal takwa itu pun selesai, dengan modal tawakal itu pun selesai, dengan modal iman dan amal itu pun selesai. Apalagi cuma masalah-masalah kecil di dunia ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, artinya takwa adalah mengamalkan agama, perintah Allah secara keseluruhan, secara totalitas, sesuai contoh baginda Nabi SAW. Itulah takwa. Maka hasilnya apa? Yaj'al lahu makhraja. Allah Ta'ala akan memberikan solusi dari setiap persoalan yang dihadapi. Maknanya juga kata para ulama, di dunia ini memang tempat ujian, sehingga orang-orang yang takwa pun akan menghadapi masalah. Orang yang taat juga akan menghadapi masalah. Orang-orang beriman yang yakinnya kokoh akan menghadapi masalah. Bahkan masanya lebih besar. Asyadul bala al-anbiya tsummal amthal fal amthal. Ujian terberat Allah Ta'ala berikan kepada nabi-nabi, rasul-rasul. Kemudian
ke bawah sesuai tingkatan imannya. Tetapi kalau orang itu takwa, maka masalah apapun yang datang Allah Ta'ala akan memberikan solusi. Maka yang kita harapkan bagaimana diri kita, bagaimana anak-anak kita, bagaimana keluarga kita, bagaimana kerabat-kerabat kita betul-betul menjadi orang yang takwa. Bagaimana di dalam dirinya, di dalam kehidupannya wujud sifat-sifat takwa. Sehingga kalau udah takwa maka tidak perlu khawatir urusan rezeki. Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan memberikan rezeki dari yang tidak diduga-duga. Kadang-kadang seorang istri itu khawatir ketika suaminya meninggal, nanti kalau suami saya sudah meninggal bagaimana masa depan saya, bagaimana kehidupan, bagaimana ekonomi saya. Kalau orang itu takwa, maka semuanya akan ada jalan keluar, semuanya akan ada kemudahan. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal, pasrah, bergantung total hanya kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan cukupkan apa yang menjadi keprihatinannya, apa yang menjadi kerisauannya, apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan. Wa huwa yatawallas shalihin. Kalau orang itu soleh, maka kehidupannya dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka persoalan yang paling prinsip di dunia ini adalah kita takwa apa tidak, tawakal kita benar apa tidak, iman amal kita benar apa tidak. Kalau itu sudah benar, maka sudah beres semuanya. Urusan akhirat yang begitu rumit saja itu jadi mudah, apalagi urusan dunia yang tidak seberapa. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekhawatiran kita mestinya adalah kita letakkan di kehidupan yang pasti. Kita khawatir di dunia ini seberapa masalah-masalah yang kita hadapi. Bila dikumpulkan seluruh penderitaan yang ada di dunia ini, mulai di zaman Nabi Adam sampai menjelang kiamat, dibandingkan dengan kesusahan akhirat, itu tidak ada setetesnya dibanding dengan lautan. Begitu juga kita senang dengan kenikmatan, senang dengan kemegahan, senang dengan keindahan. Seumpama dikumpulkan seluruh kenikmatan, seluruh keindahan sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, dibandingkan dengan kenikmatan keindahan yang ada di akhirat, itu pun juga tidak ada setetesnya dibanding dengan lautan. Lalu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, mengapa juga kita tidak semangat untuk amal? Mengapa juga kita tidak semangat untuk bersiap-siap menghadapi kematian? Padahal sebetulnya kematian ini adalah sesuatu yang indah, hadiah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seorang kekasih kepada kekasih. Karena ketika kita taat di dunia ini, maka walaupun kematian yang datang itu bukan masalah, justru akan mempercepat kita mendapatkan rahmat Allah yang sempurna. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, dikatakan kematian itu juga musibah yang dibaca tadi di dalam Al-Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Sungguh aku akan menguji kalian bisyai'in, tetapi Allah katakan bisyai'. Ini dalam kata-kata bahasa Arab, syai' itu adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang sedikit, sesuatu yang sepele, tidak seberapa. Artinya apa? Ujian di dunia yang dihadapi oleh setiap manusia itu adalah tidak seberapa. Katakan kematian seperti dalam ayat tadi, minal khawfi wal ju', kekhawatiran, ketakutan, takut miskin, takut sakit, takut kesehatan tergerogoti, takut lengser, copot jabatannya, takut ini, takut itu adalah hanya ujian, hanya musibah yang tidak seberapa. Wala qasim minal amwal, harta hilang, usaha bangkrut, rumah terbakar, usaha di laut misalnya terjadi musibah. Wala qasim minal amwal wal anfusi was samarat. Begitu juga berkurangnya jiwa, datangnya kematian kepada orang-orang yang kita cintai. Kemudian begitu juga berkurangnya buah-buahan, harusnya setelah 4 bulan panen tapi gagal panen. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah katakan itu musibah adalah musibah kecil, musibah yang tidak seberapa.
wa basyiris sabirin. Maka sikap kita sebagai seorang hamba, Allah perintahkan hendaknya bersabar. Bersabar dalam arti walaupun berbagai macam bentuk persoalan musibah yang kita hadapi, kita tetap tegar, kita tetap istiqomah di dalam kebaikan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ini milik Allah? Bukankah semua yang kita miliki juga milik Allah, bukan milik kita? Itu hanya titipan. Maka Allah katakan, berikan kabar gembira. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira. Kabar yang menyenangkan. Untuk siapa? Untuk orang yang sabar. Ciri-ciri mereka bagaimana? Kriteria mereka bagaimana? Alladzina idza asabathum musibah. Orang yang sabar itu adalah mereka ketika ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ada masalah, ketika ada ujian, ada musibah, mereka mengatakan inna lillahi, kita ini milik Allah, anak kita milik Allah, istri kita milik Allah, suami kita milik Allah, mama saya milik Allah, ayah saya milik Allah, kakek saya, nenek saya, semua milik Allah. Harta saya milik Allah, bukan milik saya. Wa inna ilaihi raji'un. Dan pada akhirnya juga semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muflihun. Maka orang yang punya sikap seperti itu, itulah mereka orang yang mendapatkan anugerah Allah, mendapatkan rahmat Allah. Dan mereka itulah orang yang sukses, orang yang beruntung. Maka orang beruntung itu siapa? Orang yang bisa menyikapi segala sesuatunya itu sesuai perintah Allah. Ada masalah, ini datang daripada Allah, pasti baik. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah taala, kematian bukanlah musibah terbesar. Musibah terbesar itu adalah ketika seorang manusia mengakhiri hidup tetapi dia belum mempunyai persiapan. Imannya belum disiapkan, yakin yang benar belum disiapkan, akhlaknya belum disiapkan, amal-amalnya belum disiapkan, itulah musibah. Tetapi ketika seorang hamba kehidupannya itu hanya untuk taat kepada Allah, mengamalkan syariatnya yang mulia baginda Nabi SAW, itu kematian apapun bentuk musibah itulah bukanlah musibah yang sebenarnya. Musibatul uzma, musibah yang besar itu adalah ketika seorang hamba kembali kepada Allah tidak membawa bekal yang cukup, apalagi tidak sama sekali. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah taala, inilah yang perlu kita renungi, inilah yang semestinya menjadi kekhawatiran kita. Lihat anak-anak kita, lihat keluarga kita, apa yang mereka lakukan hari ini. Kadang-kadang kita sudah sekolah jauh-jauh, sudah sekolah tinggi-tinggi, sudah menyandang titel-titel jabatan-jabatan, tapi kadang-kadang yang menyedihkan, perintah Allah tidak wujud di dalam kehidupan kita. Mengapa kita tidak khawatir? Maka bacalah sejarah orang-orang terdahulu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ini cucunya Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Beliau ini seorang raja yang begitu takwa, begitu soleh, begitu adil, sehingga saking adilnya pada waktu itu antara kambing dengan serigala pun rukun, makan bareng-bareng. Jadi begitu rukunnya, begitu takwanya, begitu adilnya, begitu zuhudnya dengan kehidupan dunia, sehingga mampu menyatukan seluruh makhluk. Bukan sekedar sesama manusia, seluruh makhluk pun bersatu karena ketakwaannya kepada Allah. Kehidupannya begitu zuhud, begitu sederhana. Seorang raja tapi tidak mempunyai apa-apa. Kalaupun ada itu ala kedarnya. Suatu hari orang-orang kaya, kerabat-kerabat beliau, kenal-kenal beliau kumpul datang. Amirul Mukminin, engkau ini seorang raja, tetapi mengapa tidak punya apa-apa? Sekarang ini kami sudah kumpul nih, kami membawa harta yang banyak. Kami hendak menyerahkan kepada Tuan Raja, supaya Tuan Raja kehidupannya bisa sedikit lebih mencukupi. Maka beliau mengatakan yang ada sudah cukup, yang ada ini sudah cukup, saya tidak perlu itu.
Maka dijawablah oleh orang-orang yang datang, wahai Amirul Mukminin, mungkin engkau tidak perlu, tetapi sepeninggalan engkau nanti barangkali diperlukan oleh anak-anak tuan raja. Maka beliau menjawab dengan tegas, itu pun tidak perlu. Anak-anak saya, mereka sudah saya bekali dengan bekal takwa. Saya sudah didik mereka menjadi anak-anak yang takwa, anak-anak yang tawakal, anak-anak yang soleh, yang taat kepada Allah, yang siang dan malamnya beribadah menghamba total hanya kepada Allah. Maka kalau mereka memang betul-betul takwa, maka saya tidak perlu khawatir masa depan mereka di dunia ini. Mau rezeki, mau kesehatan, mau apa saja, saya tidak perlu khawatir. Tapi kalau mereka itu tidak takwa, maka tidak ada gunanya harta ini saya tinggalkan untuk mereka. Nanti hanya mereka jadikan sebagai alat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang dahulu. Bukan berarti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala tidak boleh kita membangun rumah untuk anak-anak kita, menyiapkan kendaraan untuk mereka, pekerjaan untuk mereka, tetapi utamakanlah kehidupan akhirat mereka. Dan kalau memang mereka itu betul-betul takwa, urusan dunia ini mudah. Semua orang paham. Kalau kita lapar, kita paham tidak perlu diajarkan oleh orang lain. Kita akan cari. Nggak ada yang masak, maka kita cari mentah. Yang mentah pun nggak ada, kita akan usaha. Kalau urusan dunia ini begitu mudah, tapi urusan akhirat inilah yang berat. Karena akhirat ini hari ini dalam cerita belum kelihatan di depan mata kita. Sehingga kalau tidak ada yakin yang kokoh, iman yang benar, kadang-kadang timbul keraguan. Apa ya, apa enggak, ada sehingga akhirat itu, surga neraka itu benar apa tidak? Katanya alam kubur begini, mahsyar begini, mizan sirat begini, iya apa tidak? Tapi kalau urusan dunia ini nampak di depan mata kita. Sehingga nanti ketika Dajjal datang, itu dikatakan ujian terberat umat ini adalah munculnya Dajjal. Maka pada waktu itu ribuan bahkan puluhan ribu para ulama ikut serta menjadi pasukan Dajjal saf terdepan. Padahal sebelum itu mereka begitu yakin, apabila saya jumpa dengan Dajjal, maka saya tidak akan terpengaruh, saya tidak akan tergoda. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kata baginda Nabi, nanti sekian ribu mereka menjadi pasukan garda terdepannya Dajjal. Kenapa? Pada waktu itu ekonomi dikuasai oleh Dajjal, teknologi dikuasai oleh Dajjal, makanan minuman semua dikuasai oleh Dajjal. Semua keindahan, semua keperluan kehidupan dunia ini dikuasai oleh Dajjal, dan memang itu diserahkan oleh Allah sebagai ujian untuk umat akhir zaman. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, maka kalau kita tidak dididik takwa, yakin yang benar, yang betul, iman yang betul, maka kita menghadapi kehidupan dunia ini, jangankan Dajjal datang, hanya tawaran-tawaran, hanya iming-iming yang tidak seberapa pun kita siap tinggalkan agama kita, siap korbankan agama kita. Bagaimana kalau Dajjal itu datang? Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kekhawatiran kita letakkan di tempat yang benar. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Ini ada ayat menceritakan hendaklah mereka khawatir mengenai generasi yang mereka tinggalkan setelah mereka, yang mana mereka itu lemah. Ini sering diartikan ini adalah lemah ekonominya, lemah ininya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah merupakan cerminan sebetulnya keyakinan kita untuk akhirat ini besar apa kecil. Sehingga ayat-ayat Allah kita ukur dengan dunia. Kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu pun kebaikan dunia itu kita ukur dengan harta, kebaikan dunia itu kita ukur dengan jabatan, dengan macam-macam, dengan kekuasaan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, kebaikan dunia itu apa? Ketika kita di dunia ini bisa mengamalkan agama, itulah kebaikan dunia. Dengan harta membuat kita tambah taat kepada Allah, membuat meningkat amal-amal kita, dengan kesehatan kita, dengan kekuatan kita, dengan potensi-potensi fasilitas yang kita miliki, membuat kita tambah dekat kepada Allah. Itulah kebaikan, itulah keberkahan. Tetapi walaupun bertumpuk-tumpuk, kelihatannya itu adalah menjanjikan, tetapi kalau tidak membuat kita tambah dekat kepada Allah, tambah rindu negeri akhirat, maka itu adalah bukanlah kebaikan, bukanlah keberkahan. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, hendaknya kita merenung
kita berpikir bahwa kebaikan itu adalah ketika seorang hamba bisa menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan diri dengan bekal-bekal akhirat. Hadirin rahimakumullah wa rahimakumullah, dan kesempatan ini adalah ketika kita masih hidup. Maka dengan datangnya kematian, adanya takziah, adanya ziarah kubur, sebetulnya supaya kita mau berpikir, mau merenung, hari ini yang berangkat adalah ayah kita, hari ini yang berangkat adalah mama kita, hari ini yang berangkat adalah kerabat-kerabat kita. Tanamkan dalam hati kita bahwa setelah ini saya yang akan berangkat ke sana. Maka baginda Nabi itu ajarkan kita kalau datang ke kuburan itu ucap salam, kemudian ikrar, Assalamualaikum ya ahla daril mu'minin, salam sejahtera, semoga keselamatan, kesejahteraan kepada kalian wahai penduduk negeri orang-orang beriman ataupun ahli kubur. Antum minna sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Kalian telah mendahului kami dan insyaallah kami pun akan menyusul. Sehingga ketika kita memahami perkara ini terngiang di dalam pikiran kita, maka kita akan bersikap yang benar, akan mengambil keputusan yang tepat. Hidup akan penuh dengan kehati-hatian. Ini kalau saya berbuat begini, ini nanti menguntungkan saya apa tidak, atau merugikan saya. Ini kalau saya berbuat begini, ada pahalanya apa tidak. Ini kalau saya berbuat begini, putuskan begini, bersikap begini, ini Allah ridho atau murka. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, hanya akan bisa kita lurus apabila di dalam pikiran kita, di dalam hati kita ada keyakinan terhadap negeri akhirat, terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kesempatan kita adalah ketika kita masih hidup di dunia ini. Maka kalau kita sudah tiada, kita tidak bisa beramal lagi. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, hendaknya kita menjadi orang yang cerdas. Kita meyakini, kita memahami kalau kita sudah mati, kita sudah tidak bisa beramal. Maka bagaimana walaupun kita sudah mati, tapi kita masih memperoleh pahala-pahala daripada amal-amal kebaikan orang yang masih hidup. Maka generasi kita, anak-anak kita, keluarga kita didik mereka menjadi orang-orang yang taat, yang mengamalkan agama, sehingga nanti setiap kebaikan-kebaikan mereka, setiap doa-doa mereka, Allah akan sampaikan juga keberkahan, kebaikan, pahalanya kepada kita. Di dalam kisah para wali, ada satu orang soleh bermimpi, perasaannya dia di satu tempat yang begitu luas dan itu dipenuhi dengan kuburan-kuburan yang banyak. Maka dia melihat penduduk-penduduk kubur itu pada keluar dari kuburnya, dan mereka begitu gembira, begitu ceria, senyum-senyum. Namun ketika dia menjatuhkan pandangannya ke satu sisi, maka dia melihat ada seseorang yang menyendiri dalam keadaan gelisah, dalam keadaan bersedih. Maka orang tadi pun menghampiri orang yang satu tadi. Teman-teman kamu mereka pada gembira, mereka begitu ceria, sementara kamu begitu kelihatan gelisah dan bersedih, ada apa? Maka dia mengatakan, mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai warisan, sedangkan aku ini tidak punya apa-apa. Artinya apa? Mereka itu adalah sebelum mereka berangkat ke akhirat telah menyiapkan anak-anaknya, keluarganya menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, sehingga mereka selalu mendoakannya, mengirimkan hadiah-hadiah amal kepadanya. Sedangkan aku tidak mempunyai warisan, artinya anak-anakku tidak ada yang soleh, tidak ada yang takwa, kerabat-kerabatku tidak ada yang mendoakanku. Maka sebelum kita berangkat ke akhirat, kita siapkan diri kita siapkan keluarga kita. Bukankah kita sedang mendengar ayat anfusakum wa ahlikum naro, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu daripada api neraka. Cara menyelamatkannya kita ajak mereka untuk taat kepada Allah. Kemudian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, untuk mereka keluarga kita yang telah berangkat mendahului kita, maka hendaknya kita mendoakan mereka, kirimkan amal-amal kebaikan kepada mereka, karena mereka sudah tidak bisa beramal. Maka sebelum kita berangkat, siapkan 3 perkara kalau bisa, dan harus bisa. Apabila seorang manusia meninggal, putuslah semua amalnya. Artinya putus amalnya itu sudah tidak bisa beramal, tetapi masih bisa memperoleh pahala amal dari orang masih hidup. Kecuali 3 amalnya yang tidak putus. Sedekah jariah, kita masih hidup, bangun pondok pesantren, bangun masjid, bangun balai pengajian, kali sumur umpamanya, dan orang-orang Islam masih mengambil manfaat-manfaat dari tinggalan kita, maka selagi itu masih digunakan oleh
orang-orang Islam untuk kebaikan-kebaikan, maka pahala itu terus akan berjalan. Sehingga walaupun kita pada waktu itu sudah tidak beramal, sudah meninggal dunia, dihitung seakan-akan kita terus masih beramal. Ilmu yang bermanfaat, kita baca ilmu kebaikan, ilmu agama, kemudian kita ajarkan kepada orang lain, kemudian orang mengamalkan, diajarkan kepada orang lain. Selagi ilmu-ilmu itu terus masih dipelajari, masih diamalkan oleh orang-orang, maka kita pun di dalam kubur akan tetap mendapatkan kebaikan-kebaikan pahala daripada amal tersebut. Kemudian anak-anak yang soleh, karena ketika anak-anak kita soleh, maka setiap kebaikan-kebaikan mereka pahalanya juga akan masuk ke dalam catatan amal mereka, amal kita, tanpa mengulangi pahala mereka. Maka inilah kecerdasan hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Al-Kayyisu mandana nasawa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengekang hawa nafsunya, mampu mengontrol keinginan-keinginannya. Kita ini punya cita-cita yang banyak, hadirin hadirat, punya keinginan banyak, ingin ini, ingin itu. Tapi kalau semua keinginan ini kita turuti, maka umur kita akan habis, kesehatan kita akan habis, kekuatan kita akan habis, potensi kita akan habis untuk itu, sehingga kita tidak sempat lagi untuk memikirkan akhirat kita. Wa amila lima ba'dal maut. Kemudian setelah kita mampu mengontrol, mengendalikan keinginan kita, nafsu kita, kemudian sibukkan diri kita untuk amal. Kesehatan kita semuanya, kekuatan kita, apa saja yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita jadikan sebagai jembatan untuk menggapai ridho Allah, menjadi amal-amal akhirat. Maka itulah orang yang cerdas. Maka kita banyak ingat mati. Dengan kita banyak ingat mati, kita akan bisa membuat persiapan-persiapan untuk kematian sebelum datangnya kematian. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, barangkali dengan waktu sudah larut malam, hanya sampai di sini penyampaian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit, ini adalah menjadi motivasi kepada kita, menjadi iktibar, menjadi renungan, dan kita tetap berharap kepada Allah bagaimana kita bisa mengakhiri kehidupan kita ini dengan kehidupan yang husnul khatimah, sehingga kita akan menjadi orang yang selamat, orang yang sukses, menggapai kebahagiaan, kemuliaan yang hakiki, yang sebenar-benarnya untuk selama-lamanya. Barang siapa yang menjadikan hidupnya seperti berpuasa, maka Allah akan menjadikan nanti kematiannya seperti hari raya. Artinya apa? Kita jangan terlalu ingin hidup senang, ingin bermegah-megah, meriah di dalam kehidupan ini, tetapi bersusah-susah demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti ketika kematian datang kita akan gembira. Orang-orang bersedih, orang-orang menangis, tapi kita tersenyum-senyum. Kenapa? Kita belum masuk ke negeri akhirat, tapi sebelum kematian Allah Ta'ala telah menampakkan pahala-pahala kebaikan, bahkan telah membukakan alam sehingga kita bisa menembus, memandang ke tempat nanti yang kita akan menuju ke sana, yaitu tempat kenikmatan. Maka itulah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang mesti kita usahakan, kita upayakan, dan senantiasa kita berdoa. Dan itu semua akan terjadi sesuai kebiasaan hidup kita di dunia ini. Dikatakan yamutul mar'u ala ma asya. Seseorang itu akan meninggal, akan mati sesuai kebiasaan hidupnya. Kalau biasanya kita dalam kebaikan, dalam ketaatan, insya Allah nanti kematiannya pun ketika kita dalam amal kebaikan. Wa yusyarul mar'u ala ma mata. Dan nanti di akhirat kita akan dikelompok-kelompokkan. Dikelompok-kelompokkan. Ada nanti ini kelompoknya para ulama, kelompok habib Quran, ada kelompoknya orang-orang soleh, ahli sedekah, ahli zakat, ada di kelompok orang-orang taat, jadi kelompoknya orang-orang maksiat. Itu akan kita akan dikumpulkan sesuai keadaan ketika kita mati. Kalau kita mati di dalam kebaikan, di dalam kesolehan, maka nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah di akhirat bersama orang-orang soleh. Maka itulah harapan kita hadirin, sehingga apa yang hari ini menjadi cita-cita kita yang masih tersimpan di dada-dada kita, belum wujud di dalam kehidupan kita, dengan kita taat kepada Allah, takwa kepada Allah, tawakal kepada Allah, menjadi pribadi yang soleh, nanti setelah kehidupan dunia ini akan disempurnakan oleh Allah SWT kepada kita di dalam kehidupan kita di akhirat sana. Mudah-mudahan itu semua diberikan oleh Allah kepada kita, kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita, guru-guru kita, kerabat kita, umat Islam semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.